Wadidaw. Halo Leo, berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1139 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Pemakan Gunung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story Perjalanan Yamato volume ke-25. Dua pemberontak telah ditangkap. Dalam cover story ini memperlihatkan Hushu mencabut katananya untuk menghukum pemberontak. Terlihat dua sosok misterius dibawa ke hadapan Hushu, di mana terlihat dua pemberontak tersebut menyerupai Ulti dan Pac-One. Wadidaw, cover minggu ini tampaknya cukup menarik, di mana Pac-One dan Ulti dicap sebagai pemberontak oleh Hushu. Ini mengejutkan, karena kita tahu ketiganya adalah bekas dari bajak laut Kaido. Marga anime berpikir jika Ulti dan Pac-One mungkin mencoba melengsarkan tahta Hushu saat ini, karena seperti yang terlihat bahwa Hushu adalah sosok yang memimpin sisa-sisa bajak laut Kaido yang berada di Wano Kuni. Mungkin karena suatu alasan Pac-One dan Ulti mencoba melengsarkannya. Tentunya ini menarik karena tampaknya sisa-sisa bajak laut Kaido saat ini saling bermusuhan satu sama lainnya setelah Kaido dikalahkan. Dalam cover ini juga kita tahu bahwa Hushu mungkin akan membunuh Pac-One dan Ulti atas pemberontakannya, di mana di cover selanjutnya marga anime berpikir Yamato mungkin akan menyelamatkan mereka berdua dari Hushu. Dan itu akan menjadi pertarungan yang menarik nantinya, di mana Yamato, Pac-One dan Ulti akan mencoba melawan Hushu. Dan tentunya akan ada hal lain yang akan terjadi karena kita belum melihat Sasaki dan Black Maria hingga di chapter kali ini. Apakah mereka juga berada di kastil Hushu? Jika ternyata mereka juga berada di sana, kita mungkin akan melihat pertarungan sisa-sisa bajak laut Kaido nantinya. Menarik. Kemudian cerita One Piece chapter 1139 dimulai dengan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami dan Rod yang berada di kastil Aurus, di mana pada halaman ini para penjaga raksasa tidak mengetahui keberadaan kunci Loki, sehingga mereka terus melakukan pencarian. Namun ukuran kastil yang sangat besar membuat pencarian menjadi sulit. Namun pada akhirnya Luffy dan kelompoknya menemukan ruang singgasana dan memasuki ruangan tersebut. Mereka melihat sebuah lubang di langit-langit dan lingkaran sihir besar yang terukir di lantai. Lalu semua orang terkejut dan Luffy berkata, "Apa itu?" Lalu Nami menjawab, "Kelihatannya seperti lingkaran sihir yang sering muncul dalam buku-buku, mungkin semacam ritual dari suatu negara, bisa saja berkaitan dengan pemanggilan iblis atau hal serupa." Melihat hal aneh, Rod kemudian berkata, "Mengapa hal seperti ini ada di ruangan kerajaan? Sangat mencurigakan." Kemudian Luffy mengingat dan berkata, "Rasanya aku pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya," ucapnya. Saat semua orang fokus pada lingkaran misterius, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka sambil berkata, "Topi jerami Luffy." Mendengar suara aneh yang memanggilnya, Luffy kemudian terkejut dan berkata, "Hah, siapa itu? Iblis?" Kemudian sebuah kapak raksasa melayang ke arah Rod, tetapi ia berhasil menghindarinya. Luffy dan Zoro segera melompat dari tangannya, sementara Luffy meregangkan lengannya untuk menangkap Nami sebelum dia jatuh. Luffy kemudian menyerahkan Nami kepada Zoro yang segera menggendongnya. Kemudian sosok yang telah kita tunggu sejak lama muncul dan duduk di atas singgasana kastil Aurus. Lalu Rod melihat ke arah singgasana dan berkata, "Ah, Tuan Ya, mengapa Anda ada di sini?" Kemudian Yasan menjawab, "Aku merasakan haki yang tidak biasa dari kastil ini tadi. Sekarang sudah tidak ada, tapi aku menemukan kalian di sini. Aku telah mendengar kabar tentangmu, topi jerami Luffy. Katanya kau berhasil mengalahkan Kaido. Itu membuatku ingin mengunjungi Wano Kuni lagi setelah sekian lama." Kemudian dalam halaman ini, Oda Sensei akhirnya mengungkap identitas dari orang yang telah lama kita tunggu. Penduduk asli Elbap, mantan bajak laut, Yasan adalah Skopper Gaban dari bajak laut Roger. Di mana pada halaman ini terlihat penampilan dari Skopper Gaban. Dia masih memiliki rambut panjang dan kacamata hitam seperti yang terlihat dalam Kilas Balik Oden.
Tetapi kini dia memiliki jenggot panjang yang dikepang, serta bekas luka di dahinya yang menyerupai api. Dia mengenakan kemeja Hawaii dan celana pendek. Wadidaw, sungguh mengejutkan. Orang ketiga dari bajak laut Goldie Roger akhirnya terungkap pada chapter 1139 secara resmi. Tidak hanya itu, kehadiran Skopper Gaban tidak hanya sebagai mantan Raja Bajak Laut, melainkan penampilannya membuat kita berpikir bahwa Skopper Gaban mungkin adalah pria dengan bekas luka di wajahnya atau bekas luka bakar. Itu berarti kehadiran Gaban sangat ditunggu-tunggu semua orang, karena Gaban adalah sosok yang mengetahui lokasi Poneglyph terakhir. Ini tentunya memperjelas peran Gaban di Arch kali ini, karena dirinya akan dicari oleh bajak laut hebat, atau mungkin juga pemerintah dunia. Karena informasi yang dia miliki, itu berarti Arch Elbaf akan menjadi lebih menegangkan, karena kita sudah dipastikan bahwa bajak laut hebat lainnya mungkin akan berlomba mencari Skopper Gaban ke Pulau Elbaf untuk mendapatkan informasi mengenai Poneglyph terakhir. Wadidaw, menarik untuk ditunggu. Kemudian kembali ke cerita, memperlihatkan Rod menjelaskan bahwa Yasan atau Skopper Gaban adalah suami Ripley dan ayah dari Kolon. Nami terkejut dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Pertanyaan Nami adalah pertanyaan kita semua, Leo. Bagaimana cara Skopper Gaban menikahi Ripley atau mengawininya dan memiliki seorang anak? Apakah ini kekuatan buah iblis? Jika benar, apakah dia atau justru Ripley yang memilikinya? Tapi jangan bingung, Shirahoshi aja bisa lahir sebesar itu dari seorang ibu mungil. Neptune juga gede banget. Kembali ke cerita, Skopper Gaban turun dari singgasana dan berbicara dengan mereka dan berkata, cinta adalah kebebasan. Sejak dahulu, banyak ras yang bercampur, seperti Bakenir, Dosun Dadas, suku kaki panjang, leher panjang, Wotans. Hidup sebagai keturunan campuran memang tidak mudah, tetapi di setiap zaman selalu ada orang-orang yang berpikiran terbuka. Mendengar perkataan Gaban, Zoro kemudian berkata, sepertinya Anda mengetahui banyak hal. Sebenarnya siapa Anda? Lalu Gaban menjawab, aku adalah misionaris cinta. Mendengar perkataan tersebut, Luffy langsung berkata, sepertinya Sanji akan seperti ini ketika sudah tua. Tapi Tuan, kami sedang mencari kunci rantai Loki, ucapnya. Wadidaw, terkonfirmasi secara langsung bahwa Skopper Gaban adalah sosok yang identik dengan cinta seperti Sanji. Tentunya hal ini adalah paralel langsung dari Oda Sensei bahwa Sanji adalah sosok yang nantinya akan mewariskan apa yang Gaban miliki. Tidak hanya tentang cinta, melainkan peran Sanji yang sama persis dengan Skopper Gaban di bajak laut topi jerami nantinya. Jadi sangat jelas bahwa Sanji adalah orang yang memiliki paralel dengan Gaban, bukan Nami ataupun Jinbe. Jadi jelas sudah di chapter kali ini bahwa Sanji adalah orang nomor 3 dari bajak laut topi jerami, Yonko Mugiwara no Luffy. Menarik. Kemudian kembali ke cerita memperlihatkan kembali Skopper Gaban berbicara kepada Luffy dan berkata, jadi Loki, aku menyukai kekacauan yang ditimbulkan oleh orang lain. Apakah kalian tahu seperti apa Loki sebenarnya? Apa yang akan kalian lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi? Kemudian Luffy menjawab, aku akan mengalahkannya dan mengunci kuncinya lagi. Lalu Gaban menjelaskan, sebelum si rambut merah Shanks menangkapnya, tidak ada yang bisa menghentikan Loki. Kalian bahkan tidak tahu jenis kekuatan apa yang dia miliki atau dampak besar yang dapat dia timbulkan. Saat Gaban sedang berbicara, Luffy dan Zoro langsung berbalik badan dan pergi begitu saja, tidak ingin mendengarkan ceramah dari Gaban. Panel yang cukup lucu dan menarik. Lalu kemudian Nami mengingatkan mereka bahwa Skopper Gaban sebenarnya sedang mencoba memperingatkan mereka dan sebaiknya mereka mendengarkan. Lalu di sini Rod meminta maaf kepada Skopper Gaban atas tindakan Luffy dan Zoro, di mana pada panel ini Gaban sedikit terkejut dengan tingkah Luffy Zoro, tetapi kemudian tersenyum mengingat masa-masanya bersama Roger dan Rayleigh. Muncul kilas balik singkat mereka bertiga, di mana pada kilas balik ini terlihat Roger berbicara, aku lelah dengan semua peringatan ini, kalian takut bukan? Kemudian Rayleigh dan Gaban berkata, bukan itu maksud kami. Lalu Roger marah dan berkata, jika kalian ingin menghentikanku silahkan coba saja.
Lalu Skopper Gaban menjawab perkataan Roger dengan nada marah layaknya Sanji kepada Luffy. "Kami hanya ingin mengingatkan bahwa mengetahui resikonya itu penting, Roger. Dasar bodoh." Era lama dan era baru. Lalu setelah kilas balik yang singkat tersebut, Skopper Gaban kemudian meminta Rod untuk mendorong singgasananya. Kemudian adegan berpindah ke desa Elbap, memperlihatkan Oimo sedang berbincang dengan Usopp dan yang lainnya mengenai Skopper Gaban. Kemudian Oimo berkata, di antara bajak laut Roger ada 2 orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Lalu Usopp bertanya dengan nada terkejut, "Selain Rayleigh, siapa lagi?" Lalu Oimo menjelaskan, ada. Dahulu dia pernah membawa Roger ke rumah sakit di tengah gunung. Tetapi rumah sakit itu dikepung oleh musuh. Dan dia sendirian menghadapi ratusan orang hanya dengan 2 kapaknya. Setelah pertarungan selesai tidak ada satupun pohon yang tersisa di gunung itu. Itulah sebabnya dia dijuluki pemakan gunung, Yamagurai. Kemudian adegan kembali berpindah ke Kastil Aurus, memperlihatkan halaman manga yang spektakuler. Rod membawa Luffy dan yang lainnya turun melalui lorong rahasia di bawah singgasana, di mana tangga tersebut mengarah ke ruang harta karun tersembunyi. Mendengar tentang harta karun, Nami pun bersorak dan berkata, "Yah, Yasan, aku menyukaimu. Harta karun, harta karun." Lalu Rod bertanya dan berkata, "Tuan Ya, bagaimana Anda bisa mengetahui tempat ini?" Lalu Gaban menjelaskan bahwa eksplorasi adalah salah satu hobinya. Kemudian saat mereka tiba di ruang harta karun, mereka terkejut melihat semua harta karun lenyap. Peti-peti kosong, hanya ada 1 kunci di tengah ruangan. Melihat hal tersebut, Nami berkata, "Harta, semuanya hanya peti kosong, pembohong." Gaban berkata dan tertawa, "Jangan menyalahkanku, ini kastil kosong, wajar jika sudah dijarah oleh para pencuri." Kemudian Luffy melihat kunci borgol dan mencoba meraihnya. Lalu Gaban melompat di depannya dan mengambil kunci tersebut. Di mana pada halaman ini kita melihat Gaban mulai melepaskan jubah dan topi kasanya. Dan dia berkata, dengan kata lain, pembebasan Loki adalah sesuatu yang bahkan para penjahat pun tidak ingin terjadi. Ya iyalah, bahkan seluruh harta diambil, kecuali kunci itu. Kemudian kembali ke pesta di desa, melanjutkan perkataan Oimo sebelumnya, di mana di chapter ini terungkap melalui perkataan Oimo bahwa sosok yang dia ceritakan itu telah tinggal di Elbap selama lebih dari 20 tahun. Mendengar hal tersebut, semua bajak laut topi jerami terkejut. Dan Oimo atau Kashi berkata, dia adalah figur legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh, lengan kiri Raja Bajak Laut, Skopper Gaban. Lalu adegan berpindah ke lokasi Gaban berada. Setelah berbicara mengenai Loki, Skopper Gaban kemudian menggenggam kunci dan bersiap menghadapi Luffy. Gaban berkata, "Sekarang bisakah kau mengambil kunci ini? Ambil jika kau mampu." Lalu chapter 1139 ditutup dengan adegan Skopper Gaban memegang kunci dan bersiap bertarung melawan kapten tercinta kita, Yonko Monkey D. Luffy, Roro Noa Zoro, dan Nami. Wadidaw, chapter yang luar biasa, di mana di chapter ini terungkap fakta mengenai lengan kiri Raja Bajak Laut Skopper Gaban, bahwa jelas Skopper Gaban adalah orang ketiga dari Bajak Laut Roger, sama persis dengan Sanji sebagai orang ketiga dari Bajak Laut Topi Jerami. Di chapter ini juga terungkap fakta mengejutkan jika Skopper Gaban adalah legenda yang setara dengan Meo Rayleigh dan Goldie Roger. Ini berarti top 3 Bajak Laut Roger adalah tingkat atas dengan kekuatan level Yonko. Ini luar biasa betapa gilanya Skopper Gaban saat masih menjadi bajak laut. Namun yang pasti, dengan berakhirnya chapter ini, di chapter selanjutnya kita akan melihat kekuatan dari orang ketiga bajak laut Goldie Roger yang bersiap menguji kekuatan dari seseorang yang telah mengalahkan Hyakuzu no Kaido, sang raja binatang buas. Ini nantinya akan menjadi pertarungan yang baik untuk memperlihatkan level kekuatan Gaban dan juga perkembangan dari Luffy, karena kita tahu bahwa Skopper Gaban adalah sosok hebat yang bahkan saat dirinya berada di dunia bawah, dunia tempat Loki berada, dia bisa merasakan kehadiran Haki Samrock saat pertama kali datang ke Pulau Elbap, yang bahkan Luffy, Zoro, Sanji, dan yang lainnya
bahkan tidak dapat merasakan haki dari Samrock. Jadi marga anime tidak sabar menunggu chapter selanjutnya mengenai kekuatan dari lengan kiri dari Raja Bajak Laut Skopper Gaban. Dan kabar terakhir, minggu depan libur. Saatnya Oda Sensei rehat sejenak atau berlibur, sehingga dia selalu sehat dan siap memberikan yang terbaik untuk kita semua. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.